Tengah perlambatan ekonomi saat ini, sektor perbankan menjadi sektor yang cukup rentan. Namun, salah satu bank BUMN yakni Bank Mandiri tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik. Bagaimana Bank Mandiri menjaga profitnya? Simak perbincangan kami dalam BEI News berikut ini. Pemirsa, dalam penghargaan Annual Report Award 2014, Bank Mandiri meraih penghargaan juara 1 kategori BUMN keuangan listed. Di tengah kondisi perlambatan ekonomi Indonesia saat ini, bagaimanakah Bank Mandiri menyiasatinya? Telah hadir di lantai Bursa Efek Indonesia, Senior Vice President Corporate Secretary Bank Mandiri dengan Bapak Rohan Hafaz yang akan membahas mengenai rencana bisnis Bank Mandiri. Pak Rohan, apa kabar? Baik, selamat siang. Pak Rohan, bagaimana Bank Mandiri menjaga profit di tengah kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Oke, ya menarik ya, di tengah perekonomian seperti ini biasanya perbankan ikut melemah karena perekonomian induknya di perbankan. Tapi kebetulan pemerintah saat ini banyak membangun proyek infrastruktur. Nah, proyek infrastruktur itu adalah hal yang kita siasati atau kita target untuk kita biayai. Dan dengan membiayai infrastruktur itu kita bisa tetap tumbuh di perekonomian yang melemah ini. Jadi tetap tumbuh, Pak, ya? Tetap tumbuh. Berapa kira-kira pertumbuhan kredit Bank Mandiri? Mungkin kita perkirakan sampai akhir tahun ini masih sedikit di bawah atau di kisaran 10%. Tetap tumbuh, tapi apakah ada dampaknya, Pak, karena perlambatan ekonomi ini? Oke, dampak, kalau bicara dampak mungkin maksudnya adalah kredit yang bermasalah. Ya, non-performing loan. Non-performing loan. Kredit bermasalah tentu ada dampaknya di perekonomian seperti ini. Tapi hal yang bagus kalau ada dampak non-performing loan yang meningkat, untuk juga tetap bisa meningkatkan pertumbuhan kreditnya. Jadi itu akan mengurangi rasio daripada kredit bermasalahnya. Dan saat ini rasio kredit bermasalah kita ya memang ada peningkatan, tapi masih jauh di bawah limit yang dianggap tidak baik gitu. Jadi kita masih 1,9%. 1,9%, mungkin ya? Kalau kita expect di akhir tahun ini sekitar 2,1, 2,2 ya, yang masih jauh dari rasio. Jadi cara Bank Mandiri untuk menyiasati peningkatan dari non-performing loan ini seperti apa, Pak? Yang nomor satu, know your customer very well. Kalau memang ada pelemahan ekonomi seperti ini, kebetulan juga OJK mengeluarkan aturan baru untuk menyiasati keadaan seperti ini. Jadi kita dimungkinkan untuk melakukan restrukturisasi lebih cepat sebelum menjadi masalah. Kemudian selama cash flow masih baik perusahaan itu, kita bisa langsung melakukan restrukturisasi. Dan itu yang kita lakukan. Jadi kalau memang dia hanya problem cash flow, dalam arti penjualannya yang menurun, tentu kita akan lebih pilih melakukan restrukturisasi di awal. Jadi misalkan kalau dihitung dulu dia bisa membayar dalam 3 tahun, mungkin dengan cash flow ini dia tetap bisa bayar, tapi mungkin 5 tahun. Nah, itu kita lakukan restrukturisasi. Lebih lama ya jangka waktunya. Ya. Jadi Pak, kalau kita bicara soal rasio NPL sampai kuartal ketiga tahun ini berapa, Pak? Kalau per kuartal kedua itu sekitar 1,9 sampai 2,1 di angka itu, tepatnya kalau itu sekitar 2,05 kalau di kuartal keduanya. Karena kuartal ketiga kita belum publish ke bursa, jadi kita harus tunggu kuartal ketiga. Kalau sekarang kita berbicara soal rasio kecukupan modal, Pak, KAR-nya. Kalau untuk saat ini, adakah rencana untuk menambah modal begitu, Pak, ya, untuk menunjang ekspansi usaha perseroan ini? Ada dan akan segera dilakukan. Dan ini cukup besar penambahan modalnya dari peraturan baru pemerintah yang baru diterbitkan kemarin, yaitu revaluasi aset. Jadi Bank Mandiri akan melakukan revaluasi asetnya, dan hasil capital gain dari revaluasi aset itu akan menjadi tambahan modal, sehingga langsung meningkatkan KAR. KAR saat ini di 17%, mungkin kita akan bisa meningkat menjadi 19 sampai 20%.
19-20% ya. Yang informasi yang saya terima juga, OJK bersama dengan Bank Mandiri ini tengah berupaya untuk melakukan pendalaman pasar ya, market deepening. Itu sejauh mana Pak Bank Mandiri mendukung program market deepening ini? Ya, market deepening itu kan kita artinya mungkin kalau analogi sederhana gitu, kalau kita drilling minyak gitu, kita yang sudah tidak terlalu produktif, kita genjot lagi untuk menjadi produktif. Demikian pula dengan market deepening ini. Market yang ada kita lebih perdalam lagi, tidak kita ekspansi lebih luas, tapi yang ada kita perdalam dalam memperkaya jenis-jenis transaksi atau fasilitas yang kita berikan. Contohnya Pak? Contoh misalkan perusahaan secara tradisional hanya kita berikan kredit, tetapi di sini kita bisa kasih lagi cash managementnya, atau mungkin buat karyawannya semua, plus ke suppliernya dan sebagainya. Jadi satu rangkaian itu kita sebut. Oke. Lalu bagaimana dengan rencana Bank Mandiri dalam menerbitkan ini Pak, efek beragun aset? Apakah ini bisa direalisasikan dalam waktu dekat? Kita masih kaji kalau ini. Kalau ini kita masih kaji efek beragun aset, karena ini sesuatu yang relatif baru, dan aset back sekuritisasi aset ini nanti kita harus lihat dulu aturannya, kemudian pasarnya kan, untuk menerbitkan efek beragun aset ini mesti ada pasar ya. Pasar saat ini kalau kita sebagaimana kita ketahui belum terlalu bergairah. Jadi kita sifatnya masih kajian. Oke, untuk membuat supaya ini lebih bergairah lagi Pak, terakhir apa yang akan dilakukan Bank Mandiri, siasat yang akan dilakukan Bank Mandiri untuk tetap menjaga profit dengan lebih baik lagi di tengah kondisi perekonomian saat ini? Oke, Mandiri saat ini masih menjadi bank terbesar, sehingga kami mungkin sedikit dari beberapa bank yang bermain di infrastruktur. Jadi kami akan fokus banyak ke infrastruktur yang saat ini banyak dilakukan oleh pemerintah, proyek-proyek infrastruktur, dan kami akan masuk ke situ. Jadi fokus di infrastruktur Pak? Kami fokus di infrastruktur. Baik, oke. Terima kasih banyak Pak Rohan Hafaz, Senior Vice President Corporate Secretary dari Bank Mandiri. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah tadi wawancara kami bersama dengan Pak Rohan Hafaz. Kita kembali ke studio. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.